Assalamualaikum, balik lagi nih di podcast Santri Ibaska TV. Nah, podcast kali ini kita bakal bahas tema tentang Why I Choose to be Hafidhoh. Nah, dari temanya aja kita udah tahu nih, Hafidhoh. Pasti narasumber kita udah Hafidhoh dong. Nah, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Nah, siapa nih Ti? Boleh kenalan gak sih? Boleh dong. Halo, nama aku Hasnaimatun Najia. Kalian bisa panggil aku Zea. Aku sekarang kelas 12. Minta doanya ya supaya dimudahkan dalam kelulusan dan jenjang selanjutnya. Amin. Cie ini udah mau kelas 12, udah lulus ya, udah mau lulus ya. Amin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak nih ya, Ti, aku mau tanya sih, perasaannya Uti sampai di titik ini, di mana Uti tuh udah selesai tuntas ngafalin Quran tuh, rasanya apa gitu? Saya seneng banget. Pastilah seneng banget. Karena satu Quran udah dihafal. Satu Quran udah dihafal. Iya sih. Habis itu bisa mencapai impian Umi Abi. Karena itu salah satu impian Umi Abi adalah anak-anaknya menghafal Al-Quran. Ya Allah, iya. Bener banget sih. Ya pasti kan orang tua pengen banget anaknya hafal Quran ya, biar di surganya dapat mahkota gitu. Tapi juga ada sedihnya sih. Iya, sedihnya kenapa? Soalnya pasti tanggung jawabnya untuk menjaganya lebih besar. Kayak murojaahnya. Biasanya kalau pas ziyadah kan murojaahnya cuman 1/4 apa 1 juz. Kalau enggak 3 juz dalam seminggu. Nah ini jadi setiap hari harus bener-bener murojaah. Aku targetnya murojaah 5 juz. Cuman aku tuh orangnya kalau misalkan juz itu tuh belum lancar, jadi masih stuck, nggak mau pindah. Harus mungkin di juz itu dulu ya. Iya, minimal mungkin lah. Itu ya udah aja kalau kayak gitu, paling minimal murojaah sehari tuh 2 juz. Susah nggak sih tuh gitu-gitu? Kayak 2 juz dalam sehari. Apa nggak capek kita murojaah terus gitu, Uti? Karena udah selesai ziyadah jadi alhamdulillah nggak capek. Tapi pas ziyadah kemarin, pas masih ziyadah murojaah tuh kayak ya Allah, pas udah ziyadah murojaah Susah ya, Di? susah. Kalau Uti sih, menurut Uti mendingan ziyadah atau murojaah? Kalau aku lebih suka ziyadah. Ziyadah, berarti Uti kalau sekali ziyadah langsung tek cepet gitu ya? Iya, tergantung. Kalau untuk murojaahnya waktu Uti masih ziyadah nih, Uti barengin ziyadah sama murojaah atau ziyadah dulu, ziyadah terus gitu maksudnya, baru murojaah? Dulu aku ziyadah, habis itu murojaah yang diziadahkan, habis itu murojaah yang udah punya. Itu tapi capek banget, kayak Masya Allah banyak. Habis itu aku disaranin sama masku, kalau misalkan kamu ziyadah dulu aja, tapi minimal kamu seminggu murojaah gitu, jangan lupa. Jadi aku ziyadah terus, habis itu murojaah seminggu 3 kali lah. Kalau sekarang ya harus setiap hari. Berarti yang penting kayak ziyadahnya selesai dulu, baru nanti murojaahnya di akhir gitu. Iya. Tapi jangan, teman-teman kalian bisa ziyadah di samping murojaah, walaupun minimal murojaah 1/4 lah tiap hari. Oh gitu. Karena kan metode orang-orang beda-beda ya. Iya sih. Kalau aku gitu. Tapi tadi denger-denger Uti ngomong sarannya Mas Uti. Emang Uti dari basic keluarga yang penghafal Al-Quran? Sebenarnya enggak. Soalnya Umi Abiku juga baru menghafal Al-Quran. Belum selesai. Tapi memang kalau orang tua, untuk umur orang tua menghafal Al-Quran itu susah banget. Iya, karena udah punya urusan masing-masing. Udah banyak urusan. Ya itu. Tapi bukan dari basic tahfidz. Cuman Umi Abiku pengen anak-anaknya bisa anak-anaknya menjadi menghafal Al-Quran. Nah itu, jadi kita dari kecil disekolahin di sekolah dasar yang ada tahfidznya. Habis itu SMP SMA-nya dipondokin juga biar ada lingkungan yang mendukung. Adikku juga sekolahnya khusus tahfidz.
Oh gitu. Berarti iya enggak? Iya. Jadi waktu aku kelas 1 itu aku mulai menghafal Al-Quran juz 30. Habis itu karena sesuatu hal kelas 2 aku pindah. Nah di sekolah baru itu targetnya 5 juz. Tapi juznya bukan juz depan, juz belakang. Jadi kayak kebalikan gitu ya. Susah gak sih Ti kayak gitu, kayak adaptasi baru gitu? Enggak sih. Alhamdulillah aku bisa orangnya cepat beradaptasi. Ya. Jadi pas SD ya pas sekolah baru itu aku ngapalnya dari juz 30 sampai juz 26. Nah, habis itu aku masuk SMP. Di SMP itu targetnya 5 juz. Tapi bukan dari belakang. Jadi aku harus putar balik. Iya kayak susah gitu ya, bertolak belakang gitu. Alhamdulillah tapi itu masih juz muda sih. Jadi ya Iya ya. enggak apa-apa. Juz awal gitu ya. Jadi juz 30 1 sampai 6. 1 sampai 5. Habis itu aku masuk ke IBAS. Jadi Uti tuh pengen masuk IBAS itu buat nyesain hafalannya Uti. Iya, jadi pas kelas 9 aku tuh dapat kabar kalau misalkan ya masku udah selesai. So aku termotivasi. Wah, nggak bisa nih, aku juga harus selesai. Waduh ya. Maksudnya aku juga pengen, bukan cuma masku yang pengen banggain, aku juga pengen. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk masuk IBAS. Karena aku tahu soalnya masku kan dulu juga alumni IBAS, udah selesai juga. Jadi aku percaya nih IBAS pasti menghasilkan lulusan yang Qurani. Oh gitu. Tapi sebelum Uti masuk sini, Uti tahu nggak sih sistem di sini gimana? Kok Uti percaya gitu kalau Uti bisa selesai di sini? Iya kan masku alumni, jadi pernah cerita lah. Kayak gitu, kayak halakonya berapa kali, habis itu gitulah. Jadi aku semangat, wah bisa nih, aku selesai di IBAS. Dan alhamdulillah. Terus kalau buat ini ziyadah atau murojaah, susahan mana sih Ti? Susah murojaah. Susah murojaah. Iya, karena kan kalau ziyadah cuman ngafal. Kalau murojaah kan harus nginget-nginget. Mana banyak kan ada ziyadah juga. Gitu. Kalau dalam sehari Uti ziyadah biasanya dapat berapa ya Ti? Tergantung susah mudahnya surat sih. Kalau misalkan suratnya tuh mudah kayak Yasin, Al-Kahfi, itu kan sering dibaca ya. Jadi bisa 3 halaman. Tapi kalau misalkan suratnya susah kayak As-Saffat gitu, paling 1 halaman. Dan kan umiku juga umi abiku kalau pas Ramadan kita tuh ditargetin minimal hatam lebih dari sekali. Jadi ya punya bayangan lah. Oh jadi kayak dilatih tilawah gitu ya, biar emang familiar sama biar gak asing nanti kalau ngafal. Kayak kalau untuk metodenya sendiri, Uti punya metode sendiri gak sih untuk ngafalin itu biar cepet, biar masuk gitu? Punya. Kan kalau orang-orang ada ya kalau metodenya kayak dengerin murotal langsung langsung bisa hafal. Iya. Ada juga yang harus ditalkin. Nah kalau aku sendiri alhamdulillah dibaca beberapa kali. Terus kalau susah pakai artinya. Nah baru itu bisa 2 kali 3 kali insya Allah hafal setengah halaman. Jadi paling kalau 1 halaman baca 5 kali lah. Oke. Kalau aku sih lebih gampang arti yang cerita ya Di. Iya bener. Kan kayak runtut banget gitu ya Di ceritanya. Ya kalau bukan cerita gitu, Uti punya metode sendiri nggak buat ngafalin kalau itu bukan cerita? Atau enggak yang bukan, yang emang dia itu susah buat ngafalin pakai arti? Aku ngafalin arti selanjutnya sih. Ayat selanjutnya habis itu artinya apa. Jadi kayak kalau misalkan gak tahu kan bisa ngelanjutin. Kalau enggak yang metodenya dihafal lebih banyak dari yang biasanya. Misalkan 5 kali jadi 10 kali. Ekstra gitu ya Di. Oke. Nah terus kalau masa-masa murojaah gini nih, Uti ini biasanya murojaah berapa juz dalam sehari?
Aku nargetin murojaah dalam sehari 5 juz. Cuman aku tuh orangnya kalau misalkan juz itu tuh belum lancar, jadi nggak bisa pindah, jadi stuck di situ. Nah itu tuh buat jadi murojaahnya nggak bisa 5 juz tiap hari gitu loh. Jadi molor gitu ya. Nah, Ti? jadi ya minimal kalau kayak gitu 2 juz lah minimal sehari. Oke. Nah, Tia, di IBAS ini kan gak cuma tahfidz ya. Pasti ada akhlak, akademik juga gitu. Nah, gimana caranya Uti bagi waktu itu antara tahfidz, akademik, sama Uti belajar akhlaknya? Pertama-tama itu kan tergantung niat ya. Kalau misalkan dari awal udah aku harus, misalkan target tahun ini aku bisa selesai. Nah, itu insya Allah pasti ada jalan. Nah, habis itu kalau udah selesai kan nanti tinggal akademiknya bisa disambi. Karena sih kan yang paling utama tahfidz, ya lanjut akademik dan akhlak. Kayak gitu. Jadi Uti tuh yang penting tahfidznya selesai dulu gitu. Aku gitu, soalnya nanti pasti kalau misalkan kita udah menyelesaikan Quran, Allah mudahkan jalannya. Iya Ti, emang semua ilmu itu adanya di Al-Quran. Iya benar. Oh iya Ti, kan di SMA ini kan kita kan lagi sibuk-sibuknya sama organisasi. Nah, denger-denger nih Uti jadi Dewan Ambalan. Iya. Sibuk gak nih Ti? Awal-awal sibuk sih, kan pasti masa kerja awal-awal. Habis itu, tapi alhamdulillah kelas 11 online. Nah ini juga lagi sibuk-sibuknya mau pleno. Berarti waktu online itu kan membantu banget ya. Jadi Uti gak begitu yang kerja di lapangan. Iya membantu ya benar. Tapi iya benar. Ya jadi berarti emang gak menghambat lebih gitu kan buat Uti ngafal Quran. Nah kalau di rumah waktu itu Uti susah gak ngafalin Quran? Aduh susah banget gak sih? Susah banget. Aduh. Soalnya kan apalagi kita berlawanan dengan gadget. Gadget tuh di sana lengkap lah. Jadi aduh ya Allah, kalau mau ngaji tuh diingetin harus gitulah. Berarti Uti lebih mending di pondok. Iya lebih mending di rumah gitu ya. Soalnya kan banyak teman-teman juga ngelihat teman ngaji, ya aku harus ngaji. Iya. Kalau di rumah kan nggak ada teman, adanya adek, kakak, kalau nggak umi, abi gitu. Jadi kalau nggak ada yang ngaji, ya udah nggak ada yang mau motivasi juga. Jadi harus ngaji gitu. Ya sih di sini emang kayak di mana-mana orang ngaji ya Ti. Iya. Jadi kayak mau nggak ngaji tuh kayak aduh kok aku nggak ngaji gitu. Gak boleh nih. Iya nih harus sama-sama ngaji nih biar targetnya cepet. Fastabikul khairat. Ya. Nah, ini kan per tingkatnya itu kan pasti ada ujian untuk kenaikan kelas nih. Nah, Uti pernah nyoba kan pastinya? Pernah gagal gak sih Ti? Alhamdulillah belum pernah. Oh gitu? Belum pernah? Masya Allah. Jadi pas kelas 10 aku ngebut kan. Soalnya udah pernah hafal. Jadi sama ustazah disuruh setorin aja dulu mbak. Tapi pas itu aku belum tahu cara ujiannya. Jadi pas udah 5 juz sampai juz 2, habis sama ustazah ujian gitu. Kan target eksternal kan 5, 10, 15. Ya udah nyampe 5 disuruh ujian. Terus aku ngafal lagi sampai 10 ujian, 15 ujian. Tuh. Dan ujiannya enak banget. Iya. Karena ustazahnya juga enak. Oh gitu. Jadi ustazah yang ngajar Uti itu memotivasi Uti gak? Iya. Mending kamu umiku juga. Sama umiku sih dimotivasi. Termotivasi ya ustazahku memotivasi. Iya. Kelas 10 bisa ujian 15. Jadi kelas 11-nya gampang. Tinggal kalau 15 kan berarti itu udah insya Allah lulus. Ya. Kalau untuk waktu ngafalinnya sendiri, Uti punya waktu khusus gak buat ngafalin Al-Quran biar itu tuh cepet masuk gitu? Paling waktu khusus itu pas istidad. Nah buat kalian yang belum tahu istidad itu rentang waktu antara maghrib sampai isya. Waktu khusus kita buat baca Quran, persiapan buat tahfidz
besok subuh. Di situ tuh pas istirahat tuh enak banget syahdu, kayak karena apalagi aku tas istirahatnya di luar di halaman, terus sambil ngeliat pohon-pohon apa langit-langit gitu. Dan nggak apa-apa, aku bukan orang yang harus ngaji harus sepi gitu. Kalau misalkan di tempat yang di dalam gedung, aku kalau bisa yang sepi, soalnya kan kalau gedung kan bergema gitu ya. Iya ya. Kalau untuk metodenya, Uti lebih suka baca sendiri atau disimain? Kan biasanya kan orang-orang simak-simaan gitu ya, Di. Dulu aku sukanya nggak deh, dari dulu aku nggak suka bukan nggak suka disimak, lebih suka Sendiri. sendiri. Kayak lebih lancar sendiri gitu ya, Di. Kecuali kalau misalkan aku butuh disimak sama temen, aku nyimak. Karena aku juga ya udah gitu. Susah kalau misalnya disimain. Aku juga nggak enak, jadi gitu. Jadi ya udah sendiri aja gitu ya, Di. Karena takut nggak lancar kalau disimak orang. Jadi aku lebih milih ngafal dulu sendiri. Ya gitulah. Punya pengalaman menarik gak, Di? Waktu Uti ngafalin Quran. Selama 30 juz itu Uti hafalin. Punya Boleh cerita? pengalaman menariknya, Atau mungkin sedih, lucu. sedih sih, lebih ke sedih. Kayak aku biasanya kan kadang aku ngafalin pakai arti, kadang enggak. Nah, itu tuh pas itu aku bukan nggak sengaja, kayak pengen nyoba kayak berarti gitu. So di situ tuh ngepasin ayatnya tuh yang itu tuh sedih banget, masya Allah. Jadi ya kayak ya Allah, ternyata gini, yang ayatnya tuh gini, sesungguhnya Allah tuh tidak mendolimi kamu, tapi kamu sendiri yang mendolimi diri sendiri, intinya gitu. Jadi aku tuh ya Allah, iya bener ya, jadi ternyata kita sendiri yang mendolimi. Terus aku sedih banget di situ. Jadi dari baca-baca arti Quran itu Uti sering merenung gitu ya. Kadang Ya, juga kalau baca yang ada cerita-cerita tentang nabi-nabi, wah masya Allah, iya. hebat-hebat. Kalau ada ceritanya kayak lebih gampang gitu gak sih, Ti? Bener. Tergantung juga sih. Iya sih. Cuman kalau aku juga kayak runtut gitu, makanya jadi kayak gampang banget gitu. Kalau Uti sendiri? Iya sama. Tapi kan ada yang cerita ini terus cerita ini, tergantung kosakatanya. Iya sih. Oke. Kalau buat akhir-akhir ini nih, berarti kan persiapan nih, murojaah terus kan? Emangnya Uti ada rencana ujian? Aku nargetin kalau misalkan keluar ibas, kalau bisa ujian. Jadi doain ya, semoga bisa tahun ini ujian. Amin. Kalau misalnya nih, qadarullah nggak ujian atau misal nggak lulus gitu, Uti mau apa rencana ke depannya? Aku mau tetap ngulang ujian. Di sini? Iya. Terus sampai bisa gitu nih. Iya. Ya semoga sebelum lulus udah bisa selesai ujian. Amin. Oke. Kalau tadi kan aku belum tanya motivasi ya nih. Nah, motivasi terbesar Uti sampai sekarang ini bisa selesai itu apa ya nih? Aku pengen ngasih kedua orang tuaku mahkota di akhirat. Ya, Kan kita, kan aku kayak di akademik aku kurang, jadi nggak bisa ngasih yang ranking 1, nggak bisa ngasih ranking 1 terus ranking 2 gitu. Jadi ya aku bisanya lebih condong ke hafal Al-Quran. Jadi ya insya Allah. jadi Uti banggain kedua orang tuanya Uti pakai caranya Uti sendiri. Iya. Ya Allah. Oke. Jadi Uti itu kan murojaahnya kan eh Uti ada punya cerita lain lagi nggak? Punya. Boleh cerita Kayak lagi? cerita apa gitu? Sedih apa? Ya boleh sedih, menarik.
Ini sih, aku kagum sama anak-anak IBAS. Aku kagum sama anak-anak IBAS, semangatnya mereka tinggi banget. Kalau ya gitulah. Iya nih. Jadi apa ya? Tiap-tiap ngaji, di kelas juga ngaji. Jadi aku, ya Allah, keren ya. Gak sia-sia aku sekolah di IBAS. Ya jadi di situ kayak waktu-waktu kosong juga ngaji semua Jadi ya. semua pegang Al-Quran. Tapi kayak pernah gak sih Uti sampai titik terendah di mana Uti tuh ngedown banget, rasanya tuh pengen nyerah gitu? Pernah. Jadi sebelum ini waktu murojaah kayak, kok aku nggak lancar-lancar murojaahnya, kenapa? Tapi aku ingat kalau misalkan aku tuh pengen banggain Umi Abi, pengen jadi ahlul Quran. Ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus tetap semangat. Jadi karena niatnya kuat, motivasinya kuat, jadi bosannya lama-lama hilang. Apalagi kan aku kadang bosen, kadang capek. Jadi ya udah gitu. Kalau ngatasin bosen sama capeknya gimana sih, Ti? Aku tuh motivasi dari Ustazah, kalau misalkan kamu tuh capek dan lelah, kamu minimal baca artinya aja lah. Begitu. Ya gak usah dibaca Arabnya, yang penting baca artinya, kayak kamu berenung gitu. Kan kalau misalkan lelah dalam Al-Quran tuh gak apa-apa, karena itu tetap Nggak dapat sia-sia, pahala, gak iya, sia-sia. Oke, kalau pernah gak sih Uti waktu ngedown itu cerita-cerita nggak sama temen atau sama orang tua? Cerita. Mesti Kak Umi. cerita, selalu cerita. Iya. Ya Terus- itu, tapi ya selalu nasihat ibu dan ayah tidak pernah terputus, tidak pernah bosan. Jadi ya aku termotivasi. Kalau boleh tahu nasihat apa yang dikasih Umi atau abinya Uti buat Uti? Banyak. Yang mana Coba. ya? Salah satunya mungkin, salah dua. Jangan pernah bosan nggak membaca Al-Quran, karena kalau itu bakal jadi syafaat. Ya itu, jadi minimal kalau misalkan capek, ya udah dibaca artinya aja. Kalau misalkan kamu capek, ya nggak apa-apa, sekali-kali Iya refreshing. sih. Capek itu emang hal lumrah buat manusia. Tapi refreshing jangan kelamaan. Gitu. Iya ya. Biasanya kalau Uti refreshing apa nih? Refreshing apa ya? Kalau misalkan masih di pondok, refreshingnya kayak misalkan nelpon sama Umi itu refreshing banget, nelpon sama orang tua. Kalau enggak, cerita-cerita sama temen. Kalau nggak minimal nggak mikir akademik dulu lah. Jadi kayak sebentar-bentar nggak apa-apa nih habis di sela-sela ngaji gitu kita ngobrol dulu gitu. Kalau nggak jajan sepuasnya, itu udah refreshing banget. Kalau mood boosternya Uti gitu tuh apa? Biar naikin mood kalau misal Uti lagi ngaji gitu. Ada nggak? Apa ya? Uti keingetan apa gitu, atau Uti harus beli apa, harus makan apa? Ya keingetan aku pengen ngasih kedua orang tua mahkota. Itu. Jadi itulah salah satu mood booster. Ya, jadi Uti kalau misalnya capek gitu selalu keingetan itu terus gitu. Masya Allah ya. Kalau untuk saudara-saudaranya Uti, apa metodenya sama kayak Uti? Ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sekali, dua kali, tiga kali itu nggak dibaca berulang-ulang hafal. Ada juga yang kayak gitu cuma ditambah merotal. Ada juga yang harus ditalkin dulu sama ustadz atau ustazah. Oh, berarti emang Uti sama saudara-saudara Uti itu dari kecil tuh emang dilatih gitu ya? Iya, kan adekku juga gitu, harus ditalkin dulu. Jadi ya kita nalkin, baru dia dibaca lagi, hafal insya Allah gitu. Adek Uti juga udah selesai? Belum. Sun ya, bentar lagi jadi Amin. keluarga penghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Oke, kalau misalnya Uti bagi-bagi tips buat yang lain, boleh nggak Ti? Boleh Tips banget. trik gitu, gimana cara ngafal Qurannya? Teman-teman semangat ya ngafal Qurannya. Kalau bisa nih kalau bisa kalian nargetin sehari itu minimal
minimal bisa ngafal 2 ayat kayak gitu. Habis itu tapi ngafalnya tuh di tempat yang di waktu yang udah konsisten. Kayak misalkan setiap habis sholat kan ada 5 waktu tuh. Habis itu minimal 10 menit lah luangin waktu dibaca berulang-ulang. Karena nanti insya Allah kalau 5 kali gitu kan udah berapa tuh? Kalau misalkan dibaca setiap baca 10 kali. Kalau udah 5 kali waktu sholat 50 kali insya Allah hafal. Iya sih. Emang harus telaten gitu, tekun, istiqomah terus ya. Habis itu jangan lupa ya dibaca artinya sambil diresapi gitu. Dan jangan lupa yang paling penting adalah doa sebelum menghafal. Iya. Agar dimudahkan sama Allah. Selalu pasti harus berdoa sebelum melakukan apapun. Ya minimal bismillah mungkin ya. Iya. Allahumma la sahlah. Oke. Nah, kayaknya udah lama nih Tia kita ngobrol nih ya. Makasih ya Ti buat hari ini Uti dah datang ke sini, udah cerita-cerita banyak gitu. Kayak aku tuh ngerasain manfaatnya gitu loh Ti. Aku di sini paham gitu. Kayak gimana sih caranya ngafalin. Habis tuh kalau misal aku capek apa gimana, termotivasi nih dari Uti. Oh, besok ngasih mahkota Umi Abi gitu. Sama-sama, aku juga seneng banget. Dan aku masih belajar juga. Ya Jadi, kita sama-sama belajar ya Ti ya. Nah gimana nih buat teman-teman, paham gak apa yang dijelasin sama Utinya? Jadi belajar Al-Quran itu pelan-pelan dulu gak apa-apa. Nanti kan sedikit-sedikit jadi bukit ya kan Ti ya? benar. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.